Sebelum rilis, ekspektasi gue bakalan ada versi Pro-nya. Taunya pas rilis cuma ada versi basic-nya aja. Apakah gue kecewa? Awalnya sih iya ya. Tapi pas pakai HP ini kurang lebih 1 bulan, kok gue ngerasa jadi nggak perlu ada versi Pro-nya. Karena ini udah bagus banget cuy. Tapi sebagus apa sih? Buat tahu jawabannya, lu tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Kalau kita lihat Vivo V30 beberapa bulan lalu ada versi Pro-nya kan ya, yang kameranya itu co-engineered with Zeiss. V30 basicnya beloman. Nah, sekarang lebih asik nih cuy, karena V40 basicnya aja kameranya udah co-engineered with Zeiss. Jadi strategi Vivo buat nggak ngeluarin versi V40 Pro-nya menurut gue udah tepat. Karena buat apa bayar lebih mahal, tapi yang lebih murah aja kameranya udah bagus. Yap, emang kameranya V40 menurut gue agak over specs kalau buat di kelasan mid-range. Apalagi pas gue cek di toko langganan gue, distributor ponsel, harganya sekarang udah turun banget jadi 5 juta lebih dikit aja, makin terjangkau. Tapi kita bahas kameranya habis bahas desain bodinya ya, karena menurut gue ini agak unik. Pertama karena by design sebenarnya masih mirip sama V30-nya, cuma yang sekarang dibagusin aja di bagian bump kameranya. Bentuknya sekarang bulat, nggak kotak kayak V30 yang terkesannya agak kaku. Kedua, kalau lihat ke desain adanya si V40 Lite, V40 yang harganya lebih mahal, desainnya jadi kelihatan B aja. Karena V40 Lite desainnya lebih simpel dan jauh lebih keren ya. Tapi pas dipegang, V40 ini ketolong sama material back covernya yang udah pakai kaca, yang feel-nya bakal jauh lebih premium dibanding polikarbonat yang ada di versi Lite-nya. Sama finishing matte back covernya ini seriusan deh, feel-nya premium banget. Dipegangnya berasa smooth dan berasa mahal. Sama bentuknya udah curve ya di bagian pinggir back covernya. Nah, kalau buat desain layar bisa gue bilang masih sama persis. Kayaknya dari V27 udah kayak gini deh, nggak ada perubahan. Tapi buat yang suka desain Ultra O screen plus layar 2,5 di curve, desain layarnya V40 masih sangat enak dilihat. Apalagi karena desain curve bezelnya jadi kelihatan tipis. Walau kalau diperhatiin nggak tipis-tipis banget juga ya. Nah, kalau buat penggunaan panel layar, V-seriesnya Vivo udah maksimal banget buat di kelasannya. Panel AMOLED 6,78 inci 1,5K yang bisa nampilin detail dan warna yang gojreng banget. Panelnya ini berhasil banget buat manjain mata gue yang emang biasa ngelihat layar HP-HP flagship. Refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 300Hz-nya ini juga bisa bikin main game jadi lebih smooth dan lancar cuy. Penggunaan di bawah terik sinar matahari juga masih enak banget cuy, kelihatan jelas banget. Karena peak brightness-nya udah di level 4500 nits. Beberapa fitur lain buat dukung nonton konten yang lebih tajam juga udah ada ya, kayak HDR10+, dukungan 10-bit, dan sertifikasi TUV Renland, serta sertifikasi SGSI Convert. Fitur lain kayak in-display fingerprint jelas udah ada ya, layarnya juga udah dukung 10 sentuhan. Dan NFC juga udah multifunction. Buat speakernya sesuai permintaan kalian nih, udah pakai dual stereo speaker. Walau suara speaker bawah dan speaker atasnya masih belum balance, tapi seenggaknya udah nggak mono lagi ya. Dan suaranya cenderung lebih dominan di mid sama high-nya aja. Bassnya aja nih yang agak kurang nendang. Nah, buat ukuran desain tipis begini, Vivo berhasil nyamatin Blue Volt baterai yang berkapasitas cukup gede di 5500 mAh. Otomatis buat screen on time-nya bakal jauh lebih lama ya kalau dibanding baterai standar yang 5000 mAh. Asiknya dia juga punya charger 80 watt yang buat ngecas dari 1 ke 100% nggak sampai sejam udah penuh. Oke, sesuai janji, gue bakal langsung ngebahas kameranya. Kalau lihat setup kameranya ini udah gila ya. Kamera utama ultrawide-nya udah Zeiss semua dan 50 megapiksel. Dan kamera depannya juga udah 50 megapiksel. Kamera utamanya juga udah support OIS cuy. Buat hasil fotonya ini benar-benar bisa gue bilang one of the best in class ya. Benar-benar bisa memproduksi gambar yang aduhai. Warnanya vibrant tapi lebih ke arah natural. Bisa dibilang hampir mirip sama warna aslinya yang dilihat mata. Dynamic range-nya juga luas banget cuy. Separasi background awan sama foreground-nya jelas banget. Buat detail juga jangan ditanya ya. Zeiss 50 megapikselnya ini benar-benar bisa nangkep detail yang luar biasa di kelasnya.
Komplain gue mungkin ada di skin tone saat foto low light, karena pas dibandingin sama kompetitornya, skin tone pada hasil foto Vivo V40 kelihatan lebih greenish, jadi agak aneh. Walau kalau nggak dibandingin side by side, hasilnya juga masih acceptable ya, karena masih bisa ngasih detail yang bagus, tapi noise-nya juga minim. Buat kamera ultrawide-nya tetap bisa ngasih warna dan dynamic range yang 11-12 sama kamera utamanya. Bahkan detailnya bisa gue bilang juga mendekati, walau detail pada foto yang kamera utamanya tadi sedikit lebih bagus ya. Buat hasil foto pakai kamera selfie-nya, bisa gue bilang ini di atas rata-rata HP 5 jutaan. Detailnya tajam banget, dynamic range-nya juga cukup luas, cuma nggak sebagus di kamera utamanya ya. Cuma yang agak sedikit meleset di skin tone-nya karena warna skin tone cenderung lebih diangkat jadi lebih putih cuy. Buat cowok-cowok sih mungkin agak aneh ya kalau hasil fotonya begini, tapi kalau buat cewek-cewek pasti demen banget hasil foto kamera selfie-nya Vivo V40. Yuk, jadi sekarang kita di Vivo V40 ya. Ini di resolusi 1080p 30fps dengan stabilization-nya di standar. Ini kalau kita lihat, dia dynamic range-nya cukup bagus ya. Awannya, teksturnya masih kelihatan jelas banget tuh di sana. Kita mau yang agak terang dikit, nah itu kelihatan banget. Tapi foreground-nya tetap masih kejaga exposure-nya walau agak sedikit under ya. Oke, untuk warnanya, ini cukup bagus, lebih vibrant memang, tapi masih cukup natural ya. Oke, ini kita coba jalan dengan standar stabilization. Kayak gitu. Untuk skin tone cukup bagus ya. Cukup bagus ya. Oh, skin tone bagus malah. Hampir mendekati kulit asli gua warnanya. Dan tapi dia di sini nggak bisa. Oh, bisa pindah ke 0,6 bisa ya. Lensa 0,6 bisa dan kamera depan bisa juga ternyata. Nice. Oke, kita ke satu lagi, tapi dia modelnya masih slider ya, nggak kayak X100 yang udah pakai tombol. Dia masih pakai slider. Oke, kita coba di resolusi lain. Oke, ini di 1080 60 fps. Kita lihat untuk dia juga masih bisa. Oh, nggak bisa ya. Jadi flip ke kamera depan nggak bisa, tapi dia bisa. Oh, nggak bisa juga ke 0,6 nggak bisa cuy. Jadi dia cuma di kamera utamanya aja. Di 1080p 60 fps ini dengan ultra steady, steady-nya itu ya, standar ya. Ada yang ngetes handphone juga tuh, gadget friend lagi ngetes HP. Kayak gitu. Ini kalau lihat kita stabilisasinya biarpun di standar tetap bagus ya. Ini gue jalannya ngasal aja tuh, jalannya ngasal aja tapi masih tetap bagus. Dan dia ada fitur enhance, vocal enhance. Jadi ini gitu ya, gue masih matiin dan nah ini dinyalain. Menurut kalian ada bedanya nggak? Ini nyala ya, dan ini gue coba matiin lagi. Nah, ini mati. Ada perbedaan nggak menurut kalian? Oke, kita coba di resolusi lain ya. Oke, ini di 4K 30 fps. Ini maksimalnya di 4K 30 fps aja ya. Dan dia nggak bisa pindah-pindah kamera. Dia cuma bisa di kamera satunya aja ini. Jadi kita mulai di kamera utama, cuma bisa di situ aja. Oke, ini standar stabilization juga. Jadi sebenarnya ada fitur ultra stabilization-nya ya, tapi terlalu nge-crop. Dan ini sebenarnya udah lumayan stabil juga di standar stabilization. Dynamic range masih cukup bagus. Foreground-nya di gedung sana juga masih kejaga ya, exposure-nya. Highlight-nya juga cukup bagus, tuh di belakang kelihatan. Cakep sih. Dan dia cukup stabil ya, di standarnya stabil banget ini. Coba kita tes lari. Nah, itu kita lari. Masih cukup stabil ya, agak jitter dikit tapi wajar karena kita sambil lari tadi. Oke, kita tes kamera selfie-nya. Dan ini kamera selfie-nya. Jadi dia ini di 1080p 30 fps dia tetap bisa diputar-putar lensa ya. Jadi sudah belakang terus ke 0,6 kali. Satu lagi, depan lagi. Nice. Ini kita lihat skin tone juga cukup bagus. Ini skin tone bagus, dynamic range kita lihat. Nah, dynamic range yang awannya nggak gitu kelihatan ya, tapi muka masih kejaga banget exposure-nya. Masih bagus, nggak gelap, nggak ada expose. Ini kalau kita sambil jalan kayak gini, menurut kalian gimana? Stabil nggak? Terus detailnya di rambut tuh.
Terus skin tone menurut kalian gimana? Tapi menurut gue ini cukup bagus ya. Untuk HP mid-range ini benar-benar bagus sih, bagus. Oke, kita ke resolusi lain ya. Oke, kalau ini di 60 fps, di 1080 60 fps. Warnanya masih tetap sama, exposure-nya high dynamic range-nya masih sama sih ya, masih sedikit kelihatan sih awan-awan di sini. Muka juga exposure-nya walau agak gelap tapi masih terekspos dengan bagus. Ada Pak Iksan Gadget Friend. Hah? Mana? Oh iya PR itu. Jadi kita lagi ada event nih cuy, lagi barengan sama Pak Iksan Gadget Friend. Kayak gitu. Di 60 fps 1080 kita coba 4K-nya, ini bisa 4K ternyata kamera depannya, nice juga. Oke, ini di 4K 30 fps di kamera depannya. Dan kita lihat ya, ini aduh bagus banget. Ini juga bisa diatur-atur ternyata. Jadi bisa di 0,8 dan bisa di 1 aduk air. Oh, bisa di zoom malah. Pak, kamera depannya bisa di zoom, Pak. Vivo 40, Vivo 40. Tuh. Keren juga loh. Bisa di 0,8. Iya, bagus kameranya, cuma dynamic range-nya agak nggak terlalu luas. Tapi di belakang pohon masih kelihatan jelas. Gila, bisa di zoom. Enggak. Ini udah mati. Keren loh. Wah. Nice. Ya, ini di 4K 30 fps. Kita balik ke studio karena ini udah resolusi maksimalnya. Yuk, balik. Buat UI-nya dia masih pakai Phantom OS 14 based on Android 14 ya. Belum kayak X100 series yang udah bagian Android 15. RAM 12GB sama internal storage 256GB menurut gua juga sekarang jadi standar HP yang harganya di atas 5 juta ya. Tapi buat dukungan slot SD card di sini nggak ada karena slot slim tray-nya cuma bisa 2 SIM card aja. Terus buat segi performance-nya sebenarnya juga masih sama banget sama V30-nya. Dia pakai SoC Snapdragon 7 Gen 3. Walau performanya cukup kenceng, tapi buat di harganya dia agak ketinggalan ya. Karena kompetitornya di harga segini udah banyak yang pakai Dimensity 8200. Bahkan ada yang pakai Snapdragon 8S Gen 3 dan Dimensity 8300. Buat skor Antutunya dia juga udah 800 ribuan. CPU throttling stabil banget juga di 89%. Buat main game sebenarnya juga no complain ya. Karena sekalipun main game kompetitif juga masih enak banget. Mobile Legends dapat settingan super ultra, experience mainnya juga no complain, bener-bener bisa di atas terus FPS-nya. Buat HP setipis ini, suhu saat main game juga adem banget cuy. Mungkin penggunaan Snapdragon 7 Gen 3-nya ini tujuannya emang ke arah stabilitas dan suhunya lebih kejaga ya. Karena kalau pakai SoC yang lebih kenceng pasti bakal masalah buat jinakin suhunya. Kelihatan kan FPS rata-ratanya juga masih oke banget di 86 FPS. Terus PUBG Mobile dapat settingan maksimalnya di HDR Extreme. Cukup tinggi sih ya, tapi smooth 90 fps-nya ini nggak kebuka cuy. Experience mainnya so pasti lancar ya, mantep deh. Grafiknya juga bisa gue bilang stabil banget. Bener-bener nggak ada frame drop sama sekali. Rata-rata fps-nya juga masih tinggi banget di 57 fps. Kalau Genshin gue saranin main di medium 60 fps aja ya, karena di sini baru berasa enaknya. Dan suhunya juga masih adem. Experience mainnya juga cukup enak sih. Kalau kita lihat grafiknya juga dropnya itu maksimalnya di 45 fps. Dan dapat rata-rata FPS-nya itu di 52 FPS. So far, walau HP ini cukup tipis, tapi performanya masih cukup kenceng ya. Dan surprisingly, heat management-nya ini juga cukup bagus cuy, mantep banget. So, kodratnya Vivo V series emang bagusnya di kualitas kameranya ya cuy. Susah dilawan sekalipun sama HP yang harganya di atas ini dikit. Penggunaan Snapdragon 7 Gen 3 menurut gue juga cukup masuk akal karena Snapdragon terkenal bagus banget buat ISP atau image sinyal prosesornya. Dan SoC ini juga tergolong masih lumayan baru, jadinya teknologi terbarunya juga pasti ada di sini. Walau performanya nggak yang super kenceng ya, tapi masih lebih dari cukup lah kalau buat kebutuhan sehari-hari. Jadi menurut gua HP ini hampir cocok buat semua orang ya, karena desainnya cukup premium, layarnya kinclong, kameranya mantep, baterai gede, plus charger kenceng, dan performanya juga cukup enak lah. Kalau tertarik mau beli dan mau sekalian support kita, boleh klik logo keranjang di bawah sini. Atau boleh juga beli di toko langganan gue distributor ponsel karena harga di situ paling bagus. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi ya. Dan ya udah segitu aja pengalaman gue pakai Vivo V40 selama 1 bulan terakhir. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum. Follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dedi pamit. Ciao.